Sahabat kece, tahun 1995 bisa dibilang menjadi tahun duka bagi dunia musik Indonesia era 90-an. Bagaimana tidak, di tahun tersebut, dunia musik Indonesia kehilangan 4 penyanyi muda yang sangat berbakat dan memiliki penggemar yang tidak sedikit, dari jalur musik rock, slow rock, maupun dangdut. Siapa saja mereka? Ini dia, Nike Ardilla. Iya, kita mulai dari bulan Maret 1995. Tepatnya selepas subuh, sebuah Honda Civic Genio yang ditumpangi oleh penyanyi fenomenal Nike Ardilla dan sang asisten menabrak sampah beton di Jalan Riau yang sekarang berganti nama Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut merenggut sang mega bintang yang memiliki nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Waktu itu usia Nike Ardilla baru 19 tahun dan namanya tengah berada di puncak popularitas. Album pertamanya Seberkas Sinar menjadi penanda lahirnya penyanyi baru yang baru berusia 13 tahun, memiliki suara wajah yang mampu memukau pecinta musik slow rock Indonesia. Begitu pula album-album Nike berikutnya pun meraih kesuksesan yang sama. Dari album Bintang Kehidupan, Nyalakan Api, Matahariku, sampai album terakhir Sandiwara Cinta menjadi karya abadi Nike Ardilla. Kepergiannya lumayan membuat syok dan kesedihan yang mendalam bagi penikmat musik kala itu. Mengingat sosok Nike begitu populer dan karismatik di dunia hiburan, baik musik, film, sinetron, maupun model. Lagu-lagunya mampu menghipnotis dan mewakili isi hati para penggemarnya. Dengan raihan penjualan album yang sangat fantastis di era tersebut. Bayangkan saja, hingga saat ini fanpage Facebook Nike Ardilla telah diikuti hampir 4 juta orang. Dan follower Instagram Nike Ardilla Official di-follow hampir 100.000 penggemarnya. Padahal sudah 24 tahun Nike Ardilla meninggalkan dunia hiburan untuk selama-lamanya. Namun karya dan lagu-lagunya masih terus menggema hingga saat ini, termasuk sering di-cover penyanyi-penyanyi era sekarang. Andy Liany. 4 bulan setelah kepergian Nike Ardilla, penggemar musik rock Indonesia kembali berduka dan seolah mengulang kecelakaan yang dialami Nike Ardilla. Andy Liany mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian pada tanggal 29 Juli 1995 dan dimakamkan di tanah kelahirannya, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Karir bermusiknya diawali dengan bergabung dalam grup musik Z Liar. Bersama grup ini, 2 single, Fitnah dan Bumi, dirilis bersama dalam album kompilasi Indonesian Rock Metal 1, garapan Bursa Musik tahun 1990. Andy pernah menjadi vokalis Slank formasi awal, ia juga pernah menjadi vokalis Elpamas, dan tahun 1991, ia merilis 1 album single dengan lagu Satu Cita, namun kurang mendapat sambutan positif. Selanjutnya ia bergabung bersama Pai, Ronald, dan Once membentuk Vargat 27 dan merilis album 1000 Angan. Album solo pertamanya adalah Misteri di bawah label Wins Record. Lagu andalannya Sanggupkah Aku mampu mempopulerkan nama Andy Liany sebagai penyanyi rock papan atas Indonesia. Setahun kemudian, ia kembali mengeluarkan album solo kedua berjudul Antara Kita dengan hits berjudul sama Antara Kita. Jauh sudah aku mengenal, biarkanlah sanggupkah aku hidup bersama. Karirnya yang sedang berada di atas harus terhenti lewat kecelakaan mobil yang menjadi perpisahannya dengan semua orang-orang yang dicintainya di dunia ini. Abi Manyu Ngesti atau Abin Ngesti.
Belum genap 1 bulan kabar meninggalnya Andi Liani, lagi dan lagi, dunia musik tanah air harus kehilangan satu lagi penyanyi hebat dengan penyebab yang sama, yaitu kecelakaan. Kecelakaan tragis di jalan tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada 19 Agustus 1995. Abim Ngesti adalah penyanyi kelahiran Kudus 30 Oktober 1978 dan umurnya saat itu baru 16 tahun. Nama Abim mencuat tahun 1992 lewat lagu Pangeran Dangdut. Suaranya yang merdu dan mampu menjangkau not-not tinggi membuat nama Abim sebagai penyanyi anak-anak yang sangat sukses di jalur dangdut. Kemudian kesuksesan kembali dia raih di album kedua Ini Dangdut. Abim mencoba ke jalur slow rock lewat lagu Ku Genggam Dunia featuring Poppy Mercury. Menginjak remaja, nama Abim cukup sukses dengan lagu-lagu seperti Ini Zaman Uang, Sonia, Gadis Baliku, dan album Dahsyat tahun 1995 menjadi album ke-11 dan terakhir untuk perjalanan hidup Abim Ngesti. Abim meninggal karena sebuah kecelakaan parah yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek. Waktu itu tanggal 19 Agustus 1995, mobil yang mengangkut dirinya beserta keluarga besarnya berangkat dari Kudus, kampung halamannya, kemudian menabrak truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan. Selain Abim Ngesti, sang ibunda, adiknya yang masih 6 tahun, sepupunya, juga pamannya Kaswito yang sekaligus sopir mobil nahas tersebut juga ikut menjadi korban kecelakaan maut tersebut. Poppy Mercury. Belum genap 2 minggu kabar kecelakaan tragis yang menimpa keluarga Abim Ngesti, duka mendalam kembali menyelimuti keluarga Poppy Yusfidawati. Penyanyi yang sangat populer kala itu dengan lagu-lagunya Surat Undangan, Antara Jakarta dan Penang, dan Terlambat Sudah Ini menghembuskan nafas untuk terakhir kali di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat komplikasi MAH, bronkitis atau radang tenggorokan, atau yang lebih dikenal dengan difteri serta rematik yang dideritanya. Ia meninggal tanggal 28 Agustus 1995 pada umur 22 tahun. Poppy memang sudah sering sakit-sakitan sejak bangku SMA. Dan semenjak kematian Nike Ardila, sang ayah memiliki firasat yang sama mengenai anaknya tersebut. Show terakhir kali yang dijalani Poppy Mercury yaitu di acara Pekan Raya Padang, tepatnya tanggal 2 Agustus 1995. Sebenarnya kondisi kesehatan Poppy sebelum berangkat sudah menurun dan ia pun berencana membatalkan show-nya, namun panitia mengingatkan akan banyak penonton yang kecewa jika Poppy tidak hadir. Sehari setelah menjalani show di Padang, kondisi kesehatan Poppy langsung menurun dan dirawat di rumah oleh dokter keluarga sesuai permintaan Poppy. Namun karena kondisinya semakin memburuk, Poppy pun dilarikan ke rumah sakit. Pada tanggal 25 Agustus 1995 dan pada hari Senin 28 Agustus jam setengah 7 pagi, Poppy pun dinyatakan meninggal dunia. Almarhumah Poppy Mercury dikebumikan di TPU Sirna Raga, Bandung. Memang kematian sudah menjadi takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, deretan kematian para musisi tanah air tahun 1995 menjadi sejarah memilukan bagi penggemar musik di era 90-an. Selamat jalan Nike, Andi Liani, Abim Ngesti, dan Poppy Mercury.
Karir kalian boleh saja terhenti karena kematian. Namun karya-karya kalian tidak akan pernah mati di hati kami.